Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan event-event yang akan dilaksanakan di Benteng Vastenburg tetap dapat digelar. Seorang kakek di Pati diamankan oleh Satpol PP pasca mengemis dan memaksa di depan layanan Samsat drive-thru. Kabupaten Rembang menjadi tuan rumah Porprov Jateng 2023 untuk 7 cabang olahraga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang kakek di Pati diamankan oleh Satpol PP pasca mengemis di depan layanan Samsat drive-thru. Kakek tersebut meraup untung hingga Rp134.000 selama 1 jam mengemis. Penindakan ini dilakukan demi terciptanya ketertiban dan menangani keresahan masyarakat lantaran memaksa ketika mengemis. Selepas hampir 1 bulanan pengemis di depan Samsat drive-thru, seorang kakek diamankan di kantor Satpol PP Pati lantaran mengemis sembari memaksa. Kondisi ini pun cukup meresahkan masyarakat pengguna layanan di Samsat drive-thru. Dari keresahan ini, Satpam Samsat drive-thru pun melaporkan kepada Satpol PP dan pihak Satpol PP pun akhirnya mengamankan pengemis tersebut pada pagi tadi sekira pukul 9 dan dibawa ke kantor Satpol PP Pati. Setelah diamankan, kakek bernama Lurun, asal Dukuh Ngetuk, Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus ini dengan keterbatasan komunikasi, diberi arahan untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi tindakannya lagi. Selamat selaku Kasih Operasi dan Pengendalian Satpol PP Pati menuturkan, kakek dengan usia kisaran 60 hingga 70 tahun ini biasanya mengemis di Samsat drive-thru pada waktu operasional yang cukup ramai, yakni pada pukul 8 hingga 12 siang. Dalam waktu 1 jam mengemis, Lurun mengaku berhasil meraup untung Rp134.000. Satpol PP pun menyita uang tersebut dan uang hasil mengemis sebelumnya sebesar Rp125.000. Tadi informasinya itu ngemis dengan maksa, sehingga tadi setelah laporan kita mencoba ngecek di sana. Awalnya pagi tadi belum ada, kemudian kita patroli rutin. Kemudian waktu kita patroli ditelepon lagi dari pihak keamanan Satpam tadi bahwa yang bersangkutan sudah ada di lokasi, sehingga kita kembali lagi untuk mengamankan. Kebetulan bapaknya tadi ada di sana, kemudian kita amankan. Kesulitannya tadi itu seperti itu. Komunikasinya kurang. Dari pihak Satpol PP pun akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kudus untuk memastikan asal-muasal dari Lurun. Jikalau memang betul merupakan warga Kudus, nantinya Lurun akan dikembalikan ke asalnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memastikan event-event yang akan dilaksanakan di Benteng Vastenburg tetap dapat digelar meskipun kompleks Benteng Vastenburg tengah dalam sitaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia buntut kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Usai mengembarkan berbagai pihak terkait penyitaan kompleks Benteng Vastenburg Solo oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang menjadi 5 dari 7 bidang tanah aset milik terpidana kasus korupsi PT Jiwasraya, Beni Cokro Saputra, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai event-event yang digelar di benteng sejarah tersebut. Menanggapi ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebut bahwa penggunaan Benteng Vastenburg sebagai public space atau tempat-tempat event akan tetap berjalan seperti biasanya. Nantinya pengguna Benteng Vastenburg dapat langsung mengajukan izin ke Kejaksaan Negeri atau bisa juga surat permohonan izin masuk ke Pemkot, kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kota Solo. Proses yang ada, kita hormati proses yang ada. Nanti untuk kebutuhan warga, kebutuhan untuk event-event akan terus berjalan. Kemarin yang saya koordinasikan itu. Jadi nanti
untuk pemanfaatan benteng fast track itu akan seperti biasa ya, tenang aja. Terkait akuisisi aset belum dilakukan nanti? Maaf, saya belum berani berkomentar, tapi kalau diberikan amanah seperti itu ya saya siap dan saya senang, tapi jangan bicara ke situ dulu. Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung menyita eksekusi 7 bidang tanah aset milik terpidana kasus korupsi PT Jiwasraya Beni Cokro Saputra di Kota Solo. 5 di antaranya berada di Kompleks Benteng Fastenberg. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim dari FIFA yang didampingi perwakilan PSSI melakukan pengecekan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Selasa 1 Agustus 2023. Dari pengecekan yang dilakukan, FIFA meminta agar rumput stadion disempurnakan lagi lantaran masih ada rumput yang menguning akibat kekurangan air. Beginilah proses perawatan rumput Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Perawatan ini dilakukan untuk menyempurnakan rumput yang ada di dalam stadion agar tetap terjaga kualitasnya. Pada Selasa sore 1 Agustus 2023, tim dari FIFA yang didampingi perwakilan PSSI juga melakukan pengecekan Stadion Manahan Solo. Tim FIFA melakukan pengecekan seluruh stadion, termasuk beberapa lapangan pendukung yang digunakan sebagai lokasi latihan para pemain yang ada di Kota Solo. Seperti diketahui, Stadion Manahan menjadi venue semifinal dan final Piala Dunia U17. Hal itu telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menghadiri seleksi pemain timnas U17 di Stadion Sriwedari Solo beberapa waktu lalu. Sedangkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Solo, Rini Kusumandari, mengatakan kini PSSI mengajukan 3 tambahan lapangan pendamping untuk Piala Dunia U17 di Solo. Terkait kondisi rumput Stadion Manahan yang menjadi catatan FIFA, Rini menyampaikan bahwa kini tengah dilakukan penyempurnaan agar kualitas rumput bisa terjaga dengan baik dan memenuhi standar FIFA. Lapangan-lapangannya apakah siap kalau nanti benar-benar ditunjuk secara resmi gitu. Walaupun ini sudah pernah ditunjuk jadi venue U20. Iya, walaupun pernah ditunjuk U20 tetap mereka masih memeriksa terkait rumputnya apakah masih seperti yang pada saat penyerahan oleh Kementerian PUPR ataukah berubah. Tapi memang dari hasil ini tadi ada beberapa catatan karena rumputnya beberapa ada yang kuning, jadi kurang penyiraman karena kondisi pompa kami yang masih kurang maksimal begitu. Jadi nanti PR-nya untuk rumput. Selain rumput apa, Bu? Selain rumput, karena nantinya mungkin FIFA ada di sini, otomatis nanti pembersihan yang Tribun Timur. Bu, nanti FIFA setelah melihat rumput ini komentarnya seperti apa? Lumayan bagus. Rata-rata rumputnya masih bagus, hanya kurang air. Berarti perlu penyempurnaan. Masih penyempurnaan untuk perawatannya dan juga karena memang keterbatasan alat. Jadi diharapkan nanti entah itu sewa atau bagaimana atau membelian nanti harus disediakan alat untuk ya berarti drain, terus peralatan untuk pemotongan rumput. Rini juga menyebut dalam perawatan rumput ini juga masih terkendala dari peralatan yang terbatas, sehingga ia mengaku memang belum maksimal. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan perawatan rumput stadion ini secara maksimal jelang Piala Dunia U17 mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Selamat pagi, SpongeBob! Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kabupaten Rembang menjadi tuan rumah Porprov Jateng 2023 untuk 7 cabang olahraga atau cabur yang nantinya masing-masing cabur murni diwakili oleh putra asli daerah guna regenerasi atlet di Kabupaten Rembang. Gelaran Pekan Olahraga atau Porprov 2023 digelar di Pati Raya yang dibuka pada 5 Agustus 2023 mendatang. Dalam hal ini termasuk Kabupaten Rembang yang menjadi tuan rumah untuk 7 cabang olahraga atau cabur. Di antaranya adalah cabur busu yang akan dilaksanakan di Gedung Anugrah. Kemudian cabur catur yang akan dilaksanakan di Viv Hotel. Kemudian cabur Muay Thai di Balai Kartini. Cabur barungan di Kelenteng Hotip Bio, cabur rugby di Stadion Grida, dan cabur voli pantai di Pantai Dusun, serta cabur pencaksilat yang akan berlangsung di Gor Besi. Arif Artiadi selaku Sekretaris KONI Rembang mengatakan bahwa kesiapan keseluruhan baik atlet, venue, serta non-venue seperti halnya penerimaan kirap obor dari Blora sudah mencapai 95%. Alhamdulillah, ya meskipun dengan jeripayah yang sangat serius, jadi Rembang dengan segala keterbatasan, alhamdulillah ini bisa menyelenggarakan 7 tuan rumah. Nah, meskipun dengan kondisi APBD kayak gini, alhamdulillah kita nggak mau kalah lah persiapan dengan kabupaten sebelah yang dukungan APBD-nya tinggi. Yang kedua, Rembang itu ada 7 cabur, yaitu IPSI di Gor Besi, kemudian rugby di Stadion Rembang, kemudian Muay Thai di Balai Kartini, kemudian catur di Hotel Viv, kemudian wusu itu di Gedung Anugrah di Reman, kemudian voli pasir pantai di Pantai Dasun Lasem 6, tapi ada 1 eksebisi barongsai di Kelenteng Selatan Hok Beauty atau apa itu. Nah, kalau eksebisi kan ada medali tapi tidak masuk klasemen. Jika kita ada 7 cabur, alhamdulillah kesiapan semua ini dengan dukungan APBD, dengan segala keterbatasan kita bisa menyelenggarakan. Yang kedua, terkait dengan jumlah kontingen di Rembang ini, semua yang kita kirim itu ada sekitar 209. Itu ada 20 cabur, 7 di Rembang, sisanya di Kabupaten Pati Raya. Selain berharap gelaran Porprov 2023 nantinya berjalan lancar, Arif juga berharap adanya event olahraga ini mampu membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang sendiri saat ini telah mengirim 209 kontingen, termasuk ofisial dan atlet, untuk 20 cabur dan didukung dengan persiapan yang matang. Dukungan penuh dari pemerintah Rembang pun juga tak henti-hentinya diberikan sebagai stimulus atlet untuk memberikan hasil yang terbaik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga senam awali kompetisi di ajang Pekan Olahraga Provinsi 2023 di Kabupaten Pati yang digelar lebih awal dari jadwal pembukaan resmi Porprov yang digelar pada 5 Agustus 2023 mendatang. Hal ini lantaran venue yang digunakan cabang olahraga senam nantinya bergantian dengan cabang olahraga lain. Pengaturan venue Pekan Olahraga Provinsi 2023 di Kabupaten Pati menjadikan cabang olahraga senam mengawali ajang ini. Pasca percobaan alat pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu. Hall gimnastik pagi tadi menjadi venue cabang olahraga senam artistik, sedangkan Gor Pesantren digunakan untuk cabang olahraga senam ritmik. Pengaturan ini diterapkan lantaran pada tanggal 5 Agustus 2023 nanti, Gor Pesantren akan digunakan untuk pertandingan bola tangan, sehingga pelaksanaan kompetisi cabang olahraga senam mengawali Porprov 2023 di Kabupaten Pati. Supar selaku Wakil Ketua KONI Pati Bidang Pembinaan Prestasi menuturkan, seluruh atlet dari berbagai daerah pun telah tiba pagi tadi, meliputi 33 atlet senam artistik putra dan 28 atlet senam artistik putri yang berlaga di Gymnastic Hall, dan 40 atlet senam ritmik yang berlaga di Gor Pesantren. Pertama, senam ini karena tempatnya dipakai untuk gantian. Nah, tadi tanggal 5 sudah dipakai untuk bola tangan, jadi
lalu itu. Kalau nggak kita awali kan nggak mungkin benturan. Karena tempatnya untuk gantian. Hanya di sini saja? Sama di sini, sama di GOR kan. Nah ini mainnya juga bareng. Pihaknya menambahkan cabang olahraga senam dijadwalkan selesai pada 4 Agustus 2023 mendatang dan ditutup dengan pembagian medali. Sementara itu cabang olahraga lain yang akan menyusul yakni tarung derajat dan sepatu roda. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika.
Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menambah pasokan gas LPG tabung 3 kg untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat di musim panen tembakau. Sebanyak 90.000 tabung gas LPG bersubsidi didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bulan Juli hingga September 2023. 90.000 tabung gas LPG 3 kg menjadi tambahan untuk warga Kabupaten Temanggung guna memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat selama musim panen tembakau. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menambah jumlah produksi gas LPG bersubsidi ini untuk persediaan selama 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Kepala Bagian Perekonomian Setda Temanggung, Vita Parmadewi, pada Rabu 2 Agustus mengatakan, kebutuhan LPG di Temanggung berbeda dengan daerah lain. Jika banyak daerah mengalami lonjakan kebutuhan saat menyambut puasa Ramadan dan Idul Fitri, di Temanggung, kebutuhan gas LPG 3 kg melonjak saat musim panen tembakau. Biasanya digunakan bukan dalam industri tembakaunya ya, tapi lebih ke karena banyaknya tenaga kerja yang terlibat ketika musim panen tembakau tiba, sehingga dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi, masak-memasak dan sebagainya karena berlangsung sehari penuh ya, dari pagi sampai ke pagi lagi. Setidaknya terdapat 14 kecamatan dengan jumlah produksi tembakau berlimpah sehingga memicu pula peningkatan aktivitas terkait tembakau. Kuota LPG 3 kg di Temanggung untuk tahun 2023 sebanyak 27.046 metrik ton atau sekitar 9 juta tabung dengan harga eceran tertinggi Rp15.500 per tabung. Pemirsa, tim penyelamatan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek melakukan ekskavasi fosil gading gajah sepanjang 3 meter di Dukuh Ngebung, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Sragen. Fosil gading gajah purba yang ditemukan warga setempat tersebut diperkirakan berumur 800.000 tahun lantaran berada di lapisan tanah formasi 1. Tim penyelamatan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek di Sangiran melakukan ekskavasi fosil gading gajah sepanjang 3 meter di Dukuh Ngebung, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Sragen pada Selasa 1 Agustus 2023. Penanggung jawab penyelamatan temuan dan imbalan monitoring situs terpadu Museum Sangiran, Suwita Nugraha, mengatakan proses ekskavasi fosil tersebut melibatkan 5 orang pekerja.
Usai proses ekskavasi, dapat terlihat struktur gading gajah purba berukuran sepanjang 3 meter dengan bagian pangkal berdiameter sekitar 20 cm. Fosil itu diperkirakan berumur 800.000 tahun karena berada di lapisan tanah formasi 1. Meski begitu, Suwita belum bisa memastikan jenis fosil gajah tersebut. Menurutnya ada 2 jenis gajah yang biasanya ditemukan di wilayah Ngebung, yakni jenis Stegodon dan Elevas. Untuk fosilnya ini bisa saya pastikan dengan tadi saya sudah memegang fosilnya adalah gading ya. Gadingnya adalah gading gajah. Untuk jenisnya bisa Stegodon, bisa Elevas. Tapi sementara ini lebih cenderung sekitar 80% ini saya percaya adalah Elevas. Elevas itu merupakan sebuah gajah purba waktu itu yang ada di Sangiran. Ada Stegodon, paling tua itu ada Mastodon, terus kemudian evolusinya ada Stegodon, paling muda Elevas. Sebelumnya fosil ini ditemukan oleh seorang warga setempat saat menggali tanah untuk pondasi rumah pada Senin sore 31 Juli 2023. Warga mengaku mengetahui benda itu berupa fosil karena terlihat dari seratnya. Kemudian ia melapor ke Museum Sangiran Klaster Ngebung. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.